Kekerasan berbasis gender online itu adalah kekerasan yang berbasis gender di ranah online. Sebenarnya kalau kekerasan berbasis gender itu. Halo semuanya, balik lagi sama aku Maika di ini podcast kita IPK 4.00 di episode. Karena ini tepuk tangannya banyak banget, kita pas dulu. Tapi di episode kali ini aku mau kasih tahu kalau misalnya episode ini bakal beda banget sama episode IPK yang sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini kita lagi kedatangan seorang advokat untuk keadilan gender yang bakal kita ajakin untuk bahas-bahas tipis-tipis tentang dating apps 101, bagaimana dari sudut pandang A dan B juga sampai ke tips-tipsnya. So, here we go. Boleh silakan diperkenalkan, Kak. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mona Ervita. Saya adalah seorang lawyer di kolektif advokat untuk keadilan gender. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Nah, jadi di episode kali ini kita itu kolaborasi bareng Suara Mentari dan udah ada materi yang akan dibawa dan itu judulnya Dating Apps 101. Kita kupas bahas sampai habis dan itu semua kita bakal bahas sama Kak Mona. Tapi sebelum kita bahas lanjut, aku pengen tahu deh, apa sih pengertian kekerasan gender berbasis online menurut Kak Mona sendiri? Ya, oke, terima kasih Malika. Jadi kekerasan berbasis gender online itu adalah kekerasan yang berbasis gender di ranah online. Sebenarnya kalau kekerasan berbasis gender itu baik di offline maupun di online itu kan sering terjadi ya. Yang dimana kekerasan itu jenis-jenisnya terdapat di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan-peraturan lainnya. Kayak gitu. Misalnya kayak kekerasan berbasis gender itu ada terkait pelecehan, terus itu ada pemerkosaan, terus itu ada kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kalau kita lihat dalam lingkup lebih luas, misalnya kayak diskriminasi gender. Contoh kayak pemberian upah yang berbeda antara pekerja laki-laki dan perempuan, itu juga termasuk kekerasan berbasis gender dalam konteks yang luas. Nah, terus itu juga kekerasan ini kan bukan hanya di ranah offline dan online di ranah offline aja, tapi di ranah online. Misalnya kayak pengancaman verbal berbasis online, terus ada lagi menyebarkan konten yang tidak sesuai kesepakatan dari si korban dengan tujuan untuk menakut-nakuti atau bahkan merusak reputasi dari korban itu sendiri, bahkan tujuannya untuk hal-hal yang lain, untuk pengancaman. Terus itu ada merusak reputasi dari si korban itu tadilah, intinya kayak gitu. Ya, banyak lah kayak gitu ya yang kalau kita berbicara mengenai kekerasan berbasis gender, baik itu di ranah offline maupun di ranah online, seperti itu. Dan itu sekarang juga ada banyak banget ya kejadiannya. Ya, banyak banget kejadiannya. Dan kalau untuk yang lagi rame ini, kalau kayak dating apps ya. Dan menurut kamu dari dating apps tersendiri, ada beberapa sudut pandang kan pastinya dari suatu dating apps tersebut. Ya, tentu. Jadi BTW Malika main dating apps? Nah, ada. Wah, masa sih? Yes. Oke, jadi ada beberapa mungkin teman-teman penonton podcast IPK 4.00 ini yang menggunakan dating apps ya. Bahkan ada yang unduh aplikasi tapi nggak pakai, atau sekedar kayak ya udah deh yang untuk gabut aja kayak gitu. Ada juga yang kebutuhannya mau cari pacar atau relasi, bahkan cari jodoh sekalipun kayak gitu. Nah, jadi dating apps ini dilihat dari ketika seseorang itu mengunduh aplikasi itu kebutuhannya apa
kayak gitu kan. Saya juga dulu pernah mengunduh aplikasi dating apps. Jadi kalau Malika sendiri dan teman-teman lihat bahwa kalau dilihat di aplikasi ya, pengunduh aplikasi itu di handphone kalian masing-masing itu berbagai macam sebenarnya dating apps, banyak banget macamnya. Dan kembali lagi tujuan mau main dating apps itu apa? Misalnya kayak dating apps yang khusus untuk mencari relasi sesama muslim, sesama orang Islam itu ada. Saya tapi nggak ngecek, tapi ada kasus yang saya tangani kayak gitu, itu berawal dari dating apps yang mau mencari relasi yang sesama muslim. Ada juga yang dating apps yang khusus untuk minoritas gender. Nih, ya, jadi ada yang khusus untuk minoritas gender yang sesama teman-teman yang LGBTIQ kayak gitu ada. Nah, terus itu ya ada juga aplikasi dating apps yang tujuannya adalah matching untuk sesama hobi kayak gitu, sesama hobi atau sesama satu frekuensi atau apa. Jadi nggak terlalu kayak dating apps seperti biasanya. Bahkan ada juga dating apps yang khusus untuk mencari bule-bule di luar negeri. Nah itu juga ada ya kayak gitu. Jadi banyak banget macam-macam jenis-jenis dating apps yang teman-teman bisa install di aplikasi kayak gitu. Nah, dilihat dari tadi tujuannya ya, mau cari relasi tadi, mau mencari jodoh, mencari teman, bahkan mencari partner bisnis bahkan kayak gitu. Nah, ketika kita mengunduh dating apps itu artinya sudah mengunduh nih dari dating apps ya, artinya kita wajib mengisi data pribadi kita itu. Nah, yang pertama adalah keamanan data pribadi gitu ya. Artinya ketika kalian mengunduh aplikasi dating apps, kan pasti ditanya tuh namanya siapa, jenis kelamin, terus itu lokasinya di mana, bahkan kita mengupload foto kita. Bahkan sedetail itu, pekerjaan, umur kayak gitu ya, terus hobi kamu apa kayak gitu kan. Terus bahkan zodiak kamu apa kayak gitu. Itu kan benar-benar data-data pribadi yang secara rela kita kasih ke perusahaan si dating apps. Misalnya taruhlah aplikasi yang kuning-kuning itu, atau ada aplikasi HP yang membara itu kan, tahulah sendiri ya teman-teman, aplikasi dating apps itu. Nah, jadi ya itu adalah sebuah bentuk pemrosesan data. Jadi data pribadi kita itu diproses dan kita kasih ke aplikasi untuk untuk melihat identitas kita, sehingga si yang pengguna aplikasi lain itu bisa melihat identitas kita. Jadi kan kayak gitu ya cara bermain dating apps ya. Nah, terus selanjutnya itu ketika kita menggunakan dating apps. Nah, tadi kan sudah mengunduh, sekarang kita menggunakan. Ya, berarti ada nama kita, ada foto kita, terus atau data identitas semua. Bahkan lokasi kita sendiri itu bisa kelacak pakai GPS. Di mana lokasi kamu sekarang? Makanya kalau dating apps itu, kalau misalnya kita mencari ya kayak gitu, itu tuh nggak jauh-jauh. Paling jauh itu 10 km. Kayak gitu. Kalau misalnya kita main dating apps di sekitar daerah Palkomtek, pasti teman-teman pengguna aplikasinya pasti orang Palembang. 10 km dari sini, nggak mungkin dari Jakarta atau apa kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang sampai ke luar negeri. Nah, itu tadi kayak gitu ya. Kalau misalnya aplikasi dating apps-nya itu untuk mencari pasangan bule-bule atau orang asing kayak gitu, nah itu ada lagi kayak gitu. Oh, berarti dia ini misalnya dari Turki, oh dari Australia kayak gitu, oh dari Cina kayak gitu. Nah, kita sendiri dari Indonesia. Nah, kalau aplikasi yang biasanya itu via GPS kayak gitu, dia tahu lokasi kita di mana, dan yang si pengguna dating apps ini itu udah tahu lokasinya di mana. Oh, di Palembang. Misalnya, tahu nggak sih kalian kalau lihat detail di dating apps itu, oh ini orangnya jaraknya 2 km dari tempat kamu. Jadi kan dia tahu nih kayak gitu, oh ini orang 2 km nih dari tempat saya, oh pasti dia ini tempatnya di Pasar Cinde misalnya kayak gitu. Nah, jadi ya sedetail itu gitu loh, ketika kita menggunakan dating apps. Nah,
kurang lebih seperti itu ya, apa namanya, penjelasan awal mengenai mengunduh hingga menggunakan aplikasi dating apps. Nah, itu sih. Dan sayangnya yang memang dating apps yang seperti dijelaskan sama kamu tadi ya, sayangnya itu malah jadi banyak oknum-oknum untuk mencari celah yang memanfaatkan situasi tersebut untuk menjadikan kejahatan. Ya seperti kayak pada awalnya merusak reputasi si user, terus juga mengancam dan banyak lagi. Dan kasus itu tuh udah banyak banget ya. Ya udah banyak banget. Jadi ini perlu banget kalau kita itu lebih bijak dan lebih pintar sebenarnya menggunakan dating apps. Nah, apa namanya, kan kita menggunakan aplikasi dating apps itu kan dilihat dari niatnya mau kemana menggunakan dating apps itu, mencari teman, relasi, bahkan sampai mencari jodoh kayak gitu ya. Nah, hal ini digunakan sebagian oleh orang yang niatnya yang baik tadi, ada juga orang yang berniat melakukan perbuatan jahat. Ya, misalnya kayak ada orang yang pengen nipu kayak gitu, ada juga orang yang pengen ngerasa dirinya keren kayak gitu, pengen ya gonta-ganti pasangan lah, kayak ya udah aku ada juga orang yang gabut kayak gitu kan. Nah, terus itu nah ini penting banget kalau kita menggunakan aplikasi dating apps. Ketika kita kan kalau main dating apps itu kan pasti ada swipe kiri, ada swipe kanan. Swipe kiri artinya kita nggak tertarik sama orang itu. Terus itu juga kalau swipe kanan berarti kita tertarik. Bahkan ada super love yang kita tuh bener-bener wah ini orang sempurna kayak gitu kan. Terus ketika kita sebelum kita swipe gitu ya, pastikan kita yang pertama adalah lihat fotonya terlebih dahulu. Ibaratkan kayak kita beli buku pasti lihat sampulnya dulu dong. Nah, itu sama kayak kita bekerja bekerjanya dating app seperti itu. Kita lihat fotonya, bahkan ada 1, 2, 3 kayak gitu. Foto-fotonya bahkan sampai terhubung ke akun medsosnya. Terus itu di dating apps itu terlihat dari namanya, terus itu lokasinya di mana, hobinya, umurnya, pekerjaannya, terus itu hal yang disukai, dia merokok atau enggak, itu kan detail banget ya informasinya. Nah, jadi sebelum kita swipe itu, dilihat dulu nih, namanya, ini pekerjaannya. Aku suka nih sama nih orang, swipe kanan. Nah, terus itu, aku suka banget sama dia, super love, swipe ke atas. Saya dulu pernah main dating apps, makanya saya menceritakan ada gambaran seperti itu. Nah, terus itu kalau kita swipe kanan, terus itu orang itu pasti ada notif kan, yang kita swipe itu ada notif, terus itu kayak dia match nih sama kamu kayak gitu. Nah, match terus itu dia mengirimkan pesan dong. We found you a match. Iya, kayak gitu kan. Terus dia kirim kita pesan kayak gitu. Hai, apa kabar? Misalnya, hai boleh kenalan gak, dan segala macam. Jadi ibaratkan kayak kalimat pembuka lah kayak gitu untuk berkenalan dengan salah seorang stranger lah. Saya menyebutkan stranger biasanya karena kita nggak kenal sama orang ini, tiba-tiba kita kayak buka komunikasi di satu aplikasi dating apps ya. Terus itu, nah ini hati-hati Malika dan kawan-kawan. Jadi ini yang red flag ketika orang-orang bermain dating apps itu adalah cara berkomunikasi. Ya, ketika cara berkomunikasi dengan lawan user kita kayak gitu, yang si match ini tadi, kita katakanlah si stranger lah ya. Itu kalau dia mengeluarkan kata-kata yang red flag. Misalnya kayak aku suka dengan bokongmu, misalnya kayak gitu. Wah, itu langsung blok aja teman-teman. Apalagi sampai kayak kita boleh nggak aku minta WhatsApp kamu, nomor WhatsApp. Nah, ini ada tipsnya teman-teman. Jadi kita harus membatasi, harus ada boundaries ketika kita menggunakan dating apps ya. Karena dari komunikasi inilah awal kekerasan berbasis gender online itu masuk. Ya. Dari percakapan yang red flag itu tadi, dia bilang kayak boleh nggak aku minta papnya kayak gitu. Nah, ini hati-hati teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang
ada usernya tadi dia bilang kalau si strangernya bilang aku boleh nggak minta foto kamu, itu jangan diserahkan foto kita sebenarnya. Karena apa? Karena foto kita itu akan digunakan untuk hal-hal yang jahat. Misalnya kayak ada foto kayak gitu kan, foto muka aja, terus itu foto kita diedit, terus itu maaf ini dipasang foto yang nude kayak gitu, terus disebar, wah ada foto si A nih tersebar di Twitter, padahal itu muka kita tapi ada foto ini badannya ya badan orang yang nude kayak gitu kan. Nah itu bisa disalahgunakan, makanya teman-teman hati-hati jangan mengirimkan foto muka kalian kayak gitu. Nah terus itu yang kedua, menyerahkan ngasih nomor handphone WhatsApp kayak kita move ke WhatsApp yuk kayak gitu. Itu banyak banget Kak. Bahkan ke WhatsApp, lebih parah lagi ke Telegram, itu lebih parah lagi karena Telegram itu kan nggak kedetek gitu loh Kak, cuman account aja ya kalau nggak salah ya. Kalau Telegram itu susah ngelacak ya Kak. Kalau WhatsApp itu kan langsung ya kayak gitu. Nah kalau sudah Telegram move percakapannya itu udah hati-hati banget kayak gitu. Karena potensi penyebaran data pribadinya itu tuh luar biasa serem Kak kalau di Telegram. Makanya biasanya kalau chat yang via aman banget itu tuh ya di WhatsApp lah minimal, karena dia itu ada ada fitur verifikasi 2 langkah untuk pengamanan data. Jadi kan kalau misalnya kita buka WhatsApp pasti dimintain PIN ya, PIN kayak gitu. Nah seperti itu Kak. Nah jadi jangan sampai kalian memberikan nomor handphone WhatsApp, pindah komunikasinya dari chat dating apps ke WhatsApp, itu jangan sampai. Karena ya itu tadi, nomor kita itu tuh sudah dia pegang, terus itu dia bisa jadi apa? Jadi untuk melakukan pinjaman online. Nah, jadi ya itu pinjaman online, penipuan, terus itu dia scamming, terus itu ada menyebarkan malware atau apa ya, semacam serangan-serangan digital kayak gitu Kak. Ya sementara seperti itu Kak. Oke, berarti itu dia tadi gambaran, dan juga jangan sampai kita lihat ada red flagnya ya. Yeah. Jangan sampai move ke another platform kayak WhatsApp ataupun Telegram. Yeah. Cukup komunikasi di aplikasi itu aja. Apps itu aja. Karena memang sebenarnya sepenuhnya strangers ya. Iya, kita nggak kenal. Ya, dan baru-baru banget tiba-tiba langsung move ke WhatsApp aja. Kita normal person ketemu normal aja kan agak lama ya pindah ke WhatsApp-nya. Jadi on a dating apps gitu udah beda. Yeah. Oke, dan aku penasaran banget sama kamu nih, karena kamu nih sendiri kan adalah seorang advokat ya, advokat untuk like beginner. Dan gimana nih, apa pernah nggak sih ada pengalaman yang nyangkut di Kamona sendiri gitu, yang memang kasusnya berawal dari dating apps? Ya, sebenarnya lebih tepatnya aku yang mendampingin ya. Tapi kalau pengalaman pribadi alhamdulillah belum pernah. Ya gitu, tapi ini hati-hati banget teman-teman ya yang menggunakan dating apps. Jadi kasus karena kebetulan saya di kolektif advokat untuk keadilan gender yang baru banyak sekali pengaduan yang masuk terkait kekerasan berbasis gender, baik itu offline maupun itu online. Nah, kalau kekerasan berbasis gender online itu kan ranah masuknya paling dia kenalan dari medsos atau dari Telegram, bahkan dari Line. Nah, ini dari dating apps kayak gitu. Nah, itu kalau trigger kalau membuat cerita ini trigger warning ya buat bagi para pendengar dan penonton kayak gitu. Nah, intinya banyak sekali pengaduan-pengaduan yang ketemu pelaku itu berawal dari dating apps gitu. Dari dating apps yang dimana ya itu tadi yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ya misalnya kayak kita move yuk ke WA kayak gitu. Nah, artinya kan udah dapat nih kontaknya dia kayak gitu. Saya pernah juga menerima kasus yang
berawal dari dating apps, dia itu nomor teleponnya itu digunakan pinjol, sehingga si korban ini mendapat telepon dari perusahaan pinjaman online untuk menagih hutang-hutangnya si stranger ini tadi. Ya karena si strangernya menyebarkan nomor ke perusahaan pinjol, sehingga pinjol ini kayak meneror lah intinya kayak gitu. Nah, itu hati-hati teman-teman. Nah, terus itu juga ada bahkan ya yang aplikasi yang aplikasi yang base-nya itu mencari sesama muslim kayak gitu kan. Yang ini lah kayak gitu, yang intinya tuh kayak sangat terbatas lah kayak gitu untuk berkomunikasi kayak gitu. Yang kebanyakan dia itu gimana ya ngomongnya ya, interaksinya terbatas lah. Ini ya assalamualaikum atau apa ya, sopan lah ya kayak gitu ya. Ketika wah ini baik nih orang kayak gitu, gimana kita nyambung di WA aja kayak gitu, boleh nggak? Minta oh ya boleh kayak gitu. Terus itu diajak ketemuan, refleks ternyata gitu. Jadi pas di chat itu ya baik-baik aja. Assalamualaikum, lagi ngapain, maaf ya mengganggu, kamu sholat dulu deh apa kayak gitu. Jadi kan mencerminkan nih orang benar-benar seseorang muslim sejati atau muslimah sejati kayak gitu. Tapi ketika bertemu, wah red flag-nya luar biasa. Nah, jadi itu nggak menjamin teman-teman. Bule aplikasi yang dating yang penggunanya itu dari luar negeri juga sama seperti itu. Bahkan teman-teman minoritas gender pun seperti itu juga kayak gitu. Makanya hati-hati ya teman-teman. Nah, tapi kembali lagi si pengguna sih Kak kayak gitu. Bentuk keyakinan, gimana caranya dia bisa yakin bahwa oh ini orang baik kayak gitu. Ya itu kalau saya sih lihat dari komunikasi ya. Kalau komunikasinya red flag kayak gitu, wah ini orang nggak bagus. Terus juga harus dilihat dari backgroundnya, ya. Tadi kan di aplikasi itu kan detail banget tuh informasi pekerjaannya segala macam. Ya udah kita Google aja nama dia. Kayak oh iya benar dia bekerja di perusahaan multinasional atau apalah kayak gitu. Tapi kan nggak menjamin juga kayak gitu kan orang. Iya kayak gitu kan nggak menjamin juga orang yang punya karir yang bagus ketika bertemu dengan seseorang stranger kayak gitu. Ya kita nggak bisa menjamin ya. Iya. Bagiannya ya ini personal lagi ya. Iya balik lagi ke personal dan cara kita kayak gitu untuk berkomunikasi dan membatasi diri bertemu dengan seseorang atau berkenal dengan seseorang gitu ya. Nah, itu nggak ngejamin. Nah, terus itu ya itu tadi ya beberapa kasus itu tadi nomor handphonenya itu dipakai stranger untuk pinjaman online. Terus itu ada juga untuk minjem duit, banyak Kak kayak gitu. Bahkan saya 3 minggu yang lalu itu menerima pengaduan itu korbannya cerita kalau dia kena tipu 30 juta dari orang yang kenal di dating apps gitu. Nah terus itu ada juga yang kenal dari dating apps, terus itu move ke WA, ketemuan, terus itu maaf diperkosa Kak kayak gitu pas ketemuan kayak gitu. Terus kayak wah pokoknya tuh banyak banget kayak gitu. Nah jadi sebenarnya melihat dating apps ini apakah bahaya banget nggak sih Kak? Sebenarnya enggak kayak gitu. Tinggal kita cara tips-tipsnya aja. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang baru kita kenal dan bagaimana kita memberikan batasan untuk diri kita sendiri kayak gitu Kak. Sebenarnya kalau diceritain sih banyak banget ya Kak. Kayak gitu. Pastinya. Tapi intinya kita cukup tahu aja kalau misalnya memang kalau kita nggak secara bijak menggunakan dating apps ya itu akan banyak banget sih pengalaman-pengalaman yang bisa mungkin dari user-user yang mencari celah gitu ya. Dan itu semua balik lagi ke penggunaan kita masing-masing dan tujuan kita dari awal. Dan boleh banget sih Kak, kalau misalnya menurut kamu Natar sendiri, apa ada tips-tips yang mungkin bisa di-share bareng Palkomstar di sini yang bakal nonton gitu?
Pada pakai dating apps nggak semuanya? Gimana nih? Mungkin ada nih teman-teman yang di rumah yang nonton video ini mungkin main dating apps or Ome TV ya, yang cuma sekedar buat nyari relasi ya ibaratnya. Oke. Jadi sebenarnya kalau tipsnya untuk menghindari kejahatan di dating apps ya, sebenarnya gampang-gampang susah sih sebenarnya Kak. Kan lebih baik mencegah daripada mengobatin ya kalau menggunakan aplikasi dating apps kayak gitu. Nah, sebenarnya kita lihat dulu tadi yang pertama adalah tujuan kita menggunakan dating apps itu apa kayak gitu. Terus itu yang kedua adalah jangan terlalu oversharing soal kepribadian kita kepada si stranger. Kayak gitu, karena ya pribadi kita itu akan dia manfaatkan untuk melakukan kejahatan seperti itu. Nah, terus itu yang kedua adalah kita ngomongin terkait online dulu ya, menggunakan baru kita nanti ngobrolin tips-tips kalau misal ketemu stranger nih gimana tuh. Ya, nah dari kita chat itu tadi ya, lihat komunikasinya. Kalau ini orang baik, oke, kayak gitu. Tapi jangan sekali-sekali mengirimkan kontak kalian ke stranger. Move. Ya kalau mau chat ya chat di itu aja. Pindah platform memang. Iya, pindah platform karena untuk komunikasi. Jadi kalau mau chat ya chat aja, kayak gitu. Di dating apps kayak gitu kan ada call juga, bisa call juga kan, bahkan video call juga bisa di dating apps ya kan, di chat bisa kayak gitu. Tapi terus apa bedanya di WhatsApp? Berarti kan dia nih udah ada niat kan. Tapi nggak semua orang kayak gitu ya, bahkan ada juga loh orang yang dapat jodohnya di dating app sampai nikah. Gitu. Mungkin untuk berhati-hatinya aja. Iya. Nah, terus itu juga tadi jangan sampai oversharing terkait data pribadi kita. Terus itu juga kita perlu mencek background si stranger ini. Ya harus dicek itu, ini orang latar belakangnya apa. Tapi itu tidak menjamin gitu loh, ini orang melakukan ya benar-benar menjalin relasi atau niat buruk kayak gitu. Karena ada juga beberapa yang menggunakan dating apps ya pekerja bagus, bahkan penegak hukum sekalipun saya pernah lihat kayak gitu. Misal kayak tentara pakai dating apps kayak gitu, ada juga kayak gitu kan. Tapi walaupun dia tentara kita nggak tahu kayak gitu kan. Nah, jadi semua orang tuh sama kayak gitu. Nah, terus itu juga hati-hati dengan ada yang namanya anonim. Tahu anonim? Nah, anonim ini adalah user yang tidak diketahui identitasnya secara detail. Misalnya Malika. Terus Malika buat akun dating apps yang namanya bukan Malika, tapi namanya Muhammad. misalnya kayak Ahmad atau namanya Budi atau siapalah kayak gitu ya. Nah, jadi nih ada juga yang laki-laki dia namanya misalnya A tapi itu namanya Z. Nah, itu kan anonim, namanya kan nggak jelas kayak karena gitu. Dia mau menyamarkan ya. Iya, nyamar kayak gitu kan. Nah, ini yang di satu sisi kita sebagai pengguna menggunakan anonim itu mengamankan data kita. Tapi di satu sisi kalau pelakunya anonim, kita sulit untuk melacaknya. Ya, tuh. Nah, terus itu kemudahan dalam menggunakan dating apps. Ya, itu tadi. Bahkan saya pernah menggunakan dating apps bertemu dengan stranger yang dimana nih orang suka main sepeda. Nah, jadi aku dulu tuh suka banget main sepeda, Kak. Nah, jadi obrolan kita tuh tentang sepeda kayak gitu. Bro, lo mau nggak gue jual sepeda nih, lo kan suka sepeda kayak gitu. Oh ya boleh nih kayak gitu. Nah, jadi kan ini kemudahan untuk bertransaksi juga kan kayak gitu, bukan perihal bercinta tapi juga perihal bisnis juga kita ini relasi. Bahkan aku dulu pernah match sama advokat di Jakarta kayak gitu. Oh ya, bilang bro, lu orang Jakarta suka sidang di mana? Oh, gue suka sidang di pusat nih kayak gitu. Oh iya, ntar kita kapan-kapan ketemu ya kayak gitu. Jadi ngobrolnya cuman di dating apps aja kayak gitu.
oh ya kalau misalnya ada case ini ajak-ajak ya kayak gitu. Nah itu kan lebih ke transaksional kan, dan menurutku itu ya fine-fine aja. Profesional juga. Iya, lebih ke profesional juga aja. Kan itu kan jadi kita mudah ya mendapatkan relasi jejaring kayak gitu ya, relasi sama-sama hobi, sama-sama profesi kayak gitu. Nah jadi seperti itu sih Kak. Nah itu yang terkait apa namanya yang yang online tadi ya, tips-tips bermain dating apps via online secara aman kayak gitu. Nah terus itu juga keamanan pribadi kita itu Kak penting banget kayak gitu kan. Jadi setiap dating apps, tapi kayaknya enggak juga sih setiap aplikasi, tapi ada beberapa aplikasi yang tidak menggunakan fitur keamanan digital, misalnya kayak verifikasi 2 langkah. Oh ya. Ya. Itu enggak semua ya. Enggak semua, makanya banyak data kita yang bocor itu bukan hanya di perusahaan-perusahaan digital aja, tapi di dating apps juga bisa jadi bocor kayak gitu Kak. Makanya kita perlu banget untuk membackup data kita, terus itu jangan sampai mengklik link yang aneh-aneh kayak gitu. Terus itu juga ketika kita menggunakan wifi di satu tempat, misalnya aku pakai wifi Telkomsel atau wifi tempat lain lah yang sifatnya publik, itu jangan pakai teman-teman, karena itu bisa jadi serangan virus masuk ke dalam software handphone kita, data-data kita diambil. Ya. Nah kayak gitu. Terus itu juga jangan mengklik. Terus itu dibiasakan untuk menggunakan password kayak gitu. Terus itu juga mengganti password secara berkala setiap bulannya. Nah jadi ini sebenarnya keamanan data pribadi si user pengguna dating apps ini juga berkaitan juga dengan kebiasaan kita ya. Kalau kebiasaan kita males untuk ngupdate beberapa ngupdate password, atau enggak kita verifikasi 2 langkah bla 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 segala macam kayak gitu, ya itu salahnya pengguna juga gitu. Nah makanya itu penting banget untuk keamanan digital, untuk biar bisa kita itu aman dalam menggunakan dating apps, biar data-data kita tuh nggak bocor teman-teman. Harus rutin juga sih. Ya kayak gitu. Nah terus itu juga terkait foto ya kayak gitu. Foto tuh jangan terlalu detail banget kayak gitu. Misalnya kayak foto selfie atau apa, ya itu fotonya bisa diambil karena ya kamu udah rela ngupload itu foto di aplikasi dating apps untuk ya biar orang bisa ngelihat saya kayak gitu, bisa lihat kalian kayak gitu. Oh ini, nah kasih aja foto kucing. Foto kucing ya kan, yang penting ngobrol kan kayak gitu, bukan tujuannya kayak wah ini orang cantik gangguin kayak gitu. Tapi nggak semua orang ya kayak gitu ya, memang cantik ya tergantung dari si penggunanya juga kayak gitu. Nah terus itu juga jangan pakai nama asli kayak gitu ya Kak ya, misalnya kayak nama Malika kayak gitu ya, kasih aja namanya M aja kayak gitu, jangan terlalu oversharing lah kayak gitu. Nah terus itu juga balik lagi ke perilaku penggunanya Kak. Kalau misalnya dia minta dong foto kamu, terus dikasih, terus itu kita move yuk ke WhatsApp, terus dikasih kayak gitu. Nah itu balik lagi ke pengguna kayak gitu. Nah makanya penting banget nih untuk nonton dan mendengarkan podcast ini terkait tips and trick yang main dating apps. Nah terus itu setelah ini yang terkait online nih. Terus kalau misalnya match gitu ya, kan kita pasti bertemu dengan si stranger. Itu kan berdasar kesepakatan kita ya untuk kita ketemuan yuk kayak gitu di mana kayak gitu. Nah berarti kan ini kan kita ngelihat kayak wah ini kencan pertamaku nih sama si stranger kayak gitu. Walaupun posisinya kita belum pacaran ya, atau sudah pacaran lah intinya, tapi sudah pacaran tapi nggak pernah saling ketemu. Tapi intinya itu pertemuan pertama lah kayak gitu, first datingnya kalian di teman-teman stranger, orang-orang stranger di dating apps itu. Nah tipsnya itu ya, ketika kalian bertemu dengan si stranger yang match di dating apps kayak gitu ya, yang pertama adalah jangan mau minta jemput atau tolak jemputan dia. Kalau misalnya aku jemput kamu ya di kosan kamu,
kayak gitu. Oh iya kak, nggak apa-apa, kayak gitu. Aku jemput ya. Artinya kamu sudah memberitahukan lokasi tempat kalian, tempat tinggal. Iya. Nah, jadi jangan ya teman-teman. Jadi kayak misalnya, kak boleh nggak jemput aku, rumahku di belakang Palkomtek gitu. Itu jangan, kayak gitu. Tahu, aku jemput kamu ya, nggak usah kak, kita ketemuan aja di PS misalnya kayak gitu, di PIM misalnya kayak itu, lebih enak kak di PIM, kayak dekat kayak gitu. Nah, jadi nggak apa-apa ketemu sama stranger, tapi jangan jemput. Kalau jemput dia udah tahu lokasi tempat tinggal kita. Karena walaupun kita ketemu, kita tetap harus punya batasan ya. Betul. Nah, itu kan yang pertama tadi itu pilihlah jangan dijemput. Terus itu ketemuannya pilih di tempat publik yang banyak diketahui orang. Yang rame ya? Yang rame. Apa sih tempat Palembang yang paling rame apa kak? Nggak tahu ya. Misalnya kayak di mall lah. Misalnya kayak aku tuh suka banget ke Palembang Indah Mall, kan rame tuh di situ. Ya udah kita ketemuan di Palembang Indah Mall ya jam 12 kayak gitu. Nggak usah jemput aku, kita ketemuan di situ aja. Kita ngopi di Starbucks misalnya kayak gitu. Nah, kenapa ke tempat umum? Karena kalau dia macam-macam kita bisa teriak, bisa minta tolong, terus itu ada saksi yang melihat segala macam. Reaching out for help-nya jadi lebih gampang. Betul, kayak gitu. Dan jangan sampai bertemu di tempat yang misalnya kayak gini kak, orang kita tinggal di Palembang, walaupun tempat publik, tapi kita nggak tahu aksesnya kak. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya kayak gini, aku misalnya dari Jakarta, baru 3 hari di Palembang. Terus itu aku main dating apps, terus itu aku mau ketemu sama stranger di tempat publik di mall. Tapi aku nggak tahu kak titik-titik untuk keluar ke tempat satpam, terus itu tempat naik angkot di mana. Nah, kayak gitu kak. Jadi ketika kita misalnya ada apa-apa kayak gitu, oh aku harus ke tempat satpam, biar bisa ngelapor. Percuma kalau kita ketahui tempat publik tapi kita itu nggak tahu tempat satpam di mana biar bisa ngadu. Nah, kayak gitu. Jadi kita benar-benar tahu mitigasi tempat lokasi kita. Oh, di mana tempat satpam. Misal kita di kafe, aku maunya ketemu di kafe tadi di luar mall, nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kafe yang dekat Polres misalnya, dekat Polsek misalnya kayak gitu kan. Ya udah, kalau misalnya ada apa-apa kita langsung ke Polsek kayak gitu kan. Wah, ini orang jahat. Iya, jadi yang pertama tadi tempat publik yang rame, terus itu tahu titik-titik tempat kita bisa melakukan sesuatu kayak gitu. Dan jangan dijemput. Jangan dijemput. Jangan diantar juga ke tempat pulang. Aku antar ya. Di titik. Iya, titik pertemuan yang rame lah kayak gitu. Nah, terus itu kan kita mau ketemu nih sama stranger. Ini penting banget. Yang selanjutnya adalah kabari teman dekat kalian. Sama keluarga juga kayak gitu. Jadi kayak aku mau ketemu nih sama si stranger ini di Palembang Indah Mall. Oh, jam berapa kamu pergi? Jam 3 sore. Pulangnya jam berapa? Jam 6 kayak gitu. Oh, gitu. Tepatnya di mana? Jadi kita harus ngasih tahu sedetail mungkin ke kerabat dekat kita sama keluarga. Misalnya aku mau ketemu sama stranger di ini, dia mau ngajak makan bareng kayak gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kamu jam berapa pulang ini nih. Jadi bener-bener ngasih tahu kayak gitu. Bahkan kalau mau detail lagi, misalnya ini sebenarnya agak hati-hati juga ya. Kalau bisa foto orangnya diam-diam. Terus kayak ini aku ketemu sama si stranger ini gitu loh, kayak gitu. Ketemuan kayak gitu. Ini orangnya. Jadi benar-benar tahu nih teman kita tuh teman kita tuh tahu kalau kita tuh mau ketemu sama siapa. Oh, ini orangnya. Kayak gitu ya. Nah, itu wajib banget kabari keluarga sama teman kayak gitu terkait rencana pertemuan dengan si stranger kayak gitu. Nah, terus itu kalau misalnya di tempat publik, di kafe misalnya kayak gitu, jangan sampai makanan atau minuman kalian itu udah dipesan sama si stranger.
kalau pokoknya kita harus lihat dan kalau bisa pesan bareng ya. Iya, kayak gitu. Aku udah nyampe nih, kamu mau pesan apa? Aku mau pesan cafe latte kayak gitu. Kamu mau pesan apa kayak gitu? Oh, nggak usah, makasih ya, aku nanti pesan sendiri aja kayak gitu. Jadi ada potensi untuk hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kayak memasukkan minuman apalah kayak gitu. Itu kan banyak ya kejadian-kejadian seperti itu. Iya, makanya ya kalau mau ketemuan di kafe ya pesannya bareng-bareng aja kayak gitu. Terus kalau bisa nggak usah minum atau nggak apalah gitu. Memang dipaksa ya. Iya, ditolak dengan baik-baik aja kayak gitu. Nah, terus itu ketika kita bertemu dengan stranger juga ya jangan terlalu oversharing terkait privasi kalian kayak gitu. Oh, aku kerjanya di perusahaan ini Kak, di Palembang. Kebetulan aku tuh kuliah juga di Palkontek. Terus itu kampung aku di daerah Sumatera Selatan, Kabupaten A misalnya kayak gitu. Mulai ya. Rinci ya? Rinci banget tuh, jangan banget ya terlalu mengekspos informasi privasi kalian ke obrolan si stranger kayak gitu. Karena ketika potensi kejahatan itu bukan hanya dilakukan pada saat itu, tapi di kemudian hari bisa terjadi kayak gitu. Misalnya kayak ya terlalu oversharing itu tadi ya dia akan membuat reputasi jelek misalnya ke teman-temannya. Ya itu tadi Kak. Karena yang si stranger dapatkan juga informasinya detail dan rinci dari personalnya. Iya kayak gitu. Jadi enak gitu kan si pelaku ini nyerang korban kayak gitu. Oh ya udah, aku ancam teman-teman kamu yang kuliah di Palkontek, foto nude kamu misalnya kayak gitu. Makin gampang ya. Kayak gitu. Oh jangan kayak gitu. Ya karena kamu salah sendiri ngasih tahu informasi pribadi kalian ke si stranger. Jadi seperti itu Kak. Oke, itu dia tadi. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan dari teman-teman di Suara Mentari. Oke, aku pilih-pilih gimana nih. Ini sih oke sih menurut aku. Susah nggak pertanyaannya? Kayaknya enggak. Oke, ini aku bakal tanyain ke kamu ya. Iya. Ada pertanyaan dari Gabriela_Artauli07. Apa sih langkah bagi perempuan yang terlihat sederhana namun sulit untuk diterapkan untuk upaya pencegahan kekerasan seksual? Terlihat sederhana tapi sulit diterapkan. Maksudnya gimana bisa ini nggak? Mungkin ini ya terlihat sederhana tapi apa tadi, boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? Apa sih langkah bagi perempuan yang terlihat sederhana namun sulit untuk diterapkan upaya pencegahan kekerasan seksual? Jadi mungkin kelihatannya itu sederhana buat dilakukan tapi sebenarnya sulit untuk diterapkan. Oh, dalam menggunakan dating apps. Iya, upaya pencegahan kekerasan. Oh, oke. Jadi sebenarnya sih balik lagi kebiasaan kita ya Kak ya. Kayak gitu. Sebenarnya sederhana itu ketika kita menggunakan dating apps kayak gitu untuk biar jangan sampai terjadi kekerasan seksual berawal dari dating apps kayak gitu. Ya itu tadi kayak gitu kan, yang dimana kalau obrolannya red flag kayak gitu ya, yang misalnya kayak aku suka bokong kamu, terus itu kayak kamu cantik, yang mengarah-ngarah ke nggak senonoh lah intinya kayak gitu ya. Nah itu hal sederhana, ya udah kita blokir aja. Bahkan ada beberapa dating apps yang bisa melaporkan pengguna ini untuk jangan menggunakan dating apps itu lagi. Yes. Jadi bisa di report kayak gitu, di report terus itu diblokir biar si perusahaan dating apps itu bisa memilah kayak gitu. Oh, ini orang red flag, orang yang melakukan kekerasan seksual kayak gitu, ya udah di report, dia nggak boleh menggunakan dating apps itu lagi. Tapi ya bisa jadi dia akan menggunakan email yang berbeda kayak gitu. Nah makanya hati-hati ya teman-teman. Nah terus itu yang pencegahannya itu ya terlihat sederhana tapi sulit diterapkan, ya itu tadi ya kayak
terlalu oversharing ya, karena kita kalau apalagi orang yang punya punya kebiasaan yang terlalu akrab dengan orang lain, kita tuh oversharing loh Kak, tiba-tiba. Gak tau ya kenapa, aku juga kayak bukan hanya di dating apps saja kayak gitu, bahkan kita ketemu sekali dua kali aja tuh kayaknya enak nih ngobrol kayak gitu, nyambung. Nah terus itu kayak oh aku tuh ini Kak bla 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 kayak gitu. Itu sebenarnya simple tapi kayak sulit. Aduh gimana sih, aku coba deh jangan terlalu oversharing ini gitu. Oh ya sama ini ya kita itu kalau pengguna user di dating apps kayak gitu, apalagi medsos kita nggak di private kayak gitu ya, kita tuh suka sharing tempat kayak gitu. Aku lagi podcast nih di mana di Palkomtek, aku buat di story kayak gitu. Oh ya. Kita nggak sadar nge-share lokasi. Iya kayak gitu, terus kayak oh Malika ternyata di Palkomtek, aku gangguin kayak gitu. Ya karena Malika udah jelas di situ. Kenapa nggak Malika ya udah foto aja terus nggak usah dikasih tempatnya di mana kayak gitu. Nah itu sebenarnya hal yang sederhana tapi susah diterapkan oleh teman-teman biasanya ya, yang apalagi yang teman-teman influencer kayak gitu kan, sorry banget ya kayak gitu, yang rumahnya besar kayak gitu, terus kayak aku tahu nih rumahnya di mana kayak gitu. Itu kan secara tidak sadar dia itu menyebarkan data pribadinya terkait tempat tinggal, kayak apalagi rumahnya yang besar yang benar-benar kelihatan banget dan berbeda dari rumah-rumah lain kayak gitu. Terus itu juga kayak kita berangkat misalnya keluar kota terus ngepost tiket. Oh ya. Terus kita foto terus kita masukin di story Instagram misalnya kayak on flight misalnya kayak gitu, on the way gitu kan ke Labuan Bajo misalnya apa kayak gitu, terus ada tujuannya, terus itu nomor kursi, terus itu dan lain-lain lah, terus itu di dalam tiket itu masuk semua ke story ya. Kayak gitu kan, terus alamat rumah kita difoto di belakang rumah kita, terus ada identitas misalnya alamat atau segala macam. Please lah kurangi kebiasaan itu teman-teman. Karena itu sebenarnya tujuannya walaupun untuk having fun, malah bisa menjadi celah bagi orang-orang yang bisa buat berniat jahat. Betul. Itu bahas sih. Dan episode kita kali ini benar-benar lengkap banget, detail ya. Dari segi tips, dari segi pengalaman, juga ada 2 point of view yang memang banyak ya kejadiannya udah. Karena dating apps ini udah lumayan lama ya, dari 2017 mungkin, atau sebelum itu juga udah ada. Sebelumnya kayaknya ada di dating apps. Itu juga bukan hanya dating apps saja berawal, tapi dari medsos lainnya ya. Dari Line, terus itu dari Instagram, Facebook kayak gitu. Iya. Jadi semoga apa yang kita berdua bahas hari ini di episode ini, apa yang sudah kamu berikan jadi materi ya, dan itu perlu banget ya dipelajari untuk kurangin oversharingnya. Tetap dikasih batasan-batasan sama strangers, dan jangan lupa untuk selalu ganti password ya. Keamanan digital itu penting banget. Karena walaupun sekarang udah semakin ke sini semakin maju, tetap aja harus dijaga keamanan digital sendiri-sendiri. Oke. Thank you banget Kak. Sama-sama Kak Malika. Thank you banget udah mengundang saya di podcast Suara Mentari. Oke. Thank you banget Kak Mona udah datang ke sini di Palkomtek untuk hadir jadi narasumbernya IPK 4.00 yang kali ini kolaborasi bareng Suara Mentari. Sip. Oke. So mungkin ada Instagram Kak Mona yang bisa teman-teman bisa lihat di Instagram Advokat Gender aja Kak. Kayak gitu. Ya. Jadi closing statement aja ya kayak. Jadi ketika teman-teman ketika mengalami hal-hal kejadian seperti ini ya, dari dating apps kayak gitu ya, itu kalian bisa konsultasi di Advokat Gender kayak gitu ketika teman-teman mengalami kekerasan berbasis gender melalui dating apps kayak gitu.
bisa konsultasi secara hukum dan bisa diarahkan untuk pemulihan secara psikologis. Oke, jadi jangan lupa buat di follow Instagramnya. Yoi. Oke, itu dia tadi podcast kita hari ini, episode podcast kita IPK 4.00 bersama Suara Mentari. Jadi jangan lupa buat di like, komen di bawah, dan subscribe channel Kontak TV. So, I'll see you guys on the next video. Bye.